Setiap orang pasti ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun, seringkali perubahan diri terasa seperti perjalanan panjang yang sulit ditempuh. Banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan lama yang membatasi potensi kita. Padahal, perubahan tidak selalu membutuhkan langkah besar. Terkadang, perubahan kecil yang konsisten justru memiliki dampak yang luar biasa. Kuncinya adalah memulai dengan kebiasaan sederhana namun efektif, yang dapat dilakukan sehari-hari. Hidup adalah serangkaian pilihan. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk memilih apakah ingin melangkah lebih dekat ke tujuan atau tetap berada di tempat yang sama. Pilihan-pilihan ini diwujudkan melalui kebiasaan kita. Ketika kita mengadopsi kebiasaan positif, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk perubahan diri. Sebaliknya, kebiasaan buruk dapat menjadi penghalang utama bagi kemajuan kita. Video ini bertujuan untuk membantumu memulai perjalanan perubahan diri. Dengan memahami dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif berikut, kamu akan melihat perubahan yang cepat dan signifikan dalam hidupmu. Kebiasaan-kebiasaan ini dirancang agar mudah dilakukan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siapapun dapat memulainya tanpa merasa terbebani. Berkomitmen pada perubahan adalah langkah pertama. Namun, komitmen saja tidak cukup. Kamu perlu tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Video ini akan memberikan panduan praktis untuk memulai. Tidak hanya itu, kamu juga akan mendapatkan inspirasi untuk bertahan dalam proses perubahan, meskipun menghadapi tantangan di sepanjang jalan. Mari kita pelajari pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, bangun pagi lebih awal. Bangun pagi lebih awal adalah salah satu kebiasaan positif yang sederhana namun memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan. Dengan memulai hari lebih cepat, kita menciptakan waktu ekstra yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Saat pagi hari, suasana yang tenang dan segar menjadi kesempatan sempurna untuk meresapi kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas. Kebiasaan ini membantu kita memulai hari dengan lebih terarah, memberi ruang untuk menyusun rencana yang matang dan menghadapi tantangan dengan penuh percaya diri. Waktu pagi adalah saat yang ideal untuk merenung dan merefleksikan diri. Dalam ketenangan pagi, kita dapat memikirkan tujuan jangka pendek dan panjang, mengevaluasi kemajuan, serta menentukan prioritas harian. Aktivitas ini memungkinkan kita untuk lebih terhubung dengan diri sendiri, mengenali apa yang penting, dan memperkuat komitmen terhadap tujuan hidup. Dengan fokus yang terarah sejak pagi, kita mampu mengatur waktu dengan lebih efisien sepanjang hari. Selain itu, bangun pagi memberi kesempatan untuk menjalani rutinitas sehat seperti olahraga ringan atau meditasi. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan energi fisik, tetapi juga membantu menenangkan pikiran dan membangun ketenangan batin. Dengan tubuh yang aktif dan pikiran yang jernih, kita dapat menghadapi hari dengan semangat dan optimisme. Bahkan beberapa menit peregangan atau berjalan di udara segar di pagi hari dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kualitas hidup. Memulai hari lebih awal juga memberikan kita kendali penuh atas waktu. Ketika orang lain mungkin masih tergesa-gesa mengejar waktu, kita sudah berada beberapa langkah lebih maju. Kebiasaan ini memungkinkan kita untuk lebih produktif, tidak terburu-buru, dan memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati hal-hal kecil yang sering terabaikan. Dengan konsistensi, bangun pagi lebih awal menjadi kebiasaan yang tidak hanya membawa perubahan positif, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih bermakna, tertata, dan penuh rasa syukur. Kedua, perkaya wawasan dengan berbagai konten dan bacaan positif. Kebiasaan baik adalah fondasi penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan diri.
Salah satu kebiasaan yang dapat membawa perubahan signifikan adalah memperkaya pengetahuan melalui berbagai konten atau bacaan positif. Dengan membaca, seseorang tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan memperluas cara pandang terhadap dunia. Konten positif seperti buku pengembangan diri, artikel inspiratif, atau video edukasi dapat menjadi pendorong untuk melihat hidup dengan cara yang lebih optimis dan konstruktif. Membaca bacaan positif secara rutin juga dapat membantu meningkatkan kualitas diri. Ketika kita menyerap informasi yang bermanfaat, pikiran kita akan terisi dengan ide-ide yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, memahami situasi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu membangun rasa percaya diri dan kepekaan terhadap hal-hal baik di sekitar kita. Selain itu, memperkaya diri dengan konten positif membantu membentuk kebiasaan berpikir yang sehat. Pikiran kita cenderung terpengaruh oleh apa yang kita konsumsi, sehingga dengan memilih informasi yang baik dan membangun, kita dapat melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang mendukung kemajuan. Membaca cerita sukses, mendalami filosofi hidup yang bijak, atau bahkan menikmati karya sastra yang mendalam dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Terakhir, menjadikan kebiasaan membaca konten positif sebagai rutinitas dapat menjadi cara yang efektif untuk menghadapi tantangan hidup. Pengetahuan yang luas seringkali menjadi bekal untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif dan efektif. Selain itu, kebiasaan ini juga menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran diri, yang merupakan elemen penting dalam mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Dengan konsistensi, perubahan baik dalam diri akan terlihat, membawa dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Ketiga, bijak dalam penggunaan media sosial. Bijak dalam penggunaan media sosial adalah salah satu kebiasaan positif yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Di era digital ini, media sosial seringkali menjadi ruang perbandingan yang tidak sehat, di mana kita dengan mudah merasa cemas atau kurang percaya diri melihat pencapaian orang lain. Dengan bijaksana seperti membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial, kita dapat menghindari efek negatif ini dan lebih fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Kebiasaan ini membantu kita menyadari bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan yang berbeda dalam mencapai tujuan mereka. Sebagai gantinya, waktu yang biasanya dihabiskan untuk menggulir layar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya, belajar keterampilan baru yang selama ini tertunda, seperti memasak, bermain alat musik, atau mempelajari bahasa asing. Keterampilan ini tidak hanya memperkaya diri, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang nyata dan memupuk kepercayaan diri. Melalui kegiatan ini, kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih tulus daripada sekadar like atau komentar di media sosial. Bijaksana dalam penggunaan media sosial juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial di dunia nyata. Daripada hanya berinteraksi secara virtual, kita bisa meluangkan waktu untuk bertemu teman, keluarga, atau komunitas secara langsung. Interaksi tatap muka ini jauh lebih bermakna karena melibatkan empati, perhatian penuh, dan kehangatan yang sulit didapatkan dari layar ponsel. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih mendalam dan autentik dengan orang-orang di sekitar kita. Lebih dari itu, bijaksana dalam penggunaan media sosial memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang dan reflektif. Tanpa distraksi yang terus-menerus, kita dapat lebih fokus pada diri sendiri, mengevaluasi tujuan, dan merencanakan langkah ke depan. Kebiasaan ini membantu kita menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup dan memberikan energi untuk mencapai hal-hal tersebut. Dengan konsistensi,
Perubahan kecil ini dapat membawa dampak besar, menjadikan hidup lebih produktif, penuh makna, dan selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Keempat, berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin adalah kebiasaan positif yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Aktivitas fisik tidak hanya memberikan manfaat bagi tubuh, tetapi juga bagi kesehatan pikiran. Saat berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau yoga dapat memberikan perasaan segar dan membangkitkan energi untuk menjalani hari dengan lebih produktif. Selain itu, olahraga rutin memperkuat rasa percaya diri. Ketika tubuh terasa lebih bugar dan kuat, kita menjadi lebih yakin dengan kemampuan diri. Perubahan kecil, seperti meningkatnya stamina atau postur tubuh yang lebih baik, dapat memberikan rasa pencapaian yang signifikan. Hal ini tidak hanya membuat kita merasa lebih nyaman dengan penampilan, tetapi juga membantu membangun pola pikir yang lebih positif dan optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Olahraga juga mengajarkan kedisiplinan dan konsistensi. Dua hal penting dalam perjalanan menuju perubahan yang lebih baik. Menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian melatih kita untuk berkomitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan ini dapat berdampak positif pada aspek lain dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, atau pengembangan diri. Dengan konsistensi, manfaat olahraga terasa tidak hanya secara fisik, tetapi juga menciptakan pola hidup yang lebih terstruktur dan sehat. Lebih dari sekadar aktivitas fisik, olahraga adalah bentuk perhatian terhadap diri sendiri. Waktu yang kita luangkan untuk bergerak adalah investasi dalam kesehatan jangka panjang, baik tubuh maupun pikiran. Dengan melibatkan diri dalam kebiasaan ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga memberikan contoh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Kebiasaan sederhana ini dapat menjadi fondasi untuk hidup yang lebih bahagia, sehat, dan penuh makna. Kelima, mengatur prioritas. Mengatur prioritas adalah kebiasaan penting yang mampu membawa perubahan signifikan dalam hidup. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan tuntutan, membuat daftar tugas harian menjadi cara efektif untuk tetap terorganisasi. Dengan mencatat apa yang harus dilakukan, kita mengurangi risiko melupakan hal-hal penting dan dapat memusatkan perhatian pada tujuan yang benar-benar berarti. Kebiasaan ini membantu menciptakan rasa kontrol terhadap waktu dan energi, sehingga hari-hari terasa lebih terstruktur dan produktif. Menetapkan prioritas juga memberikan kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Tidak semua tugas memiliki nilai yang sama, dan memahami hal ini memungkinkan kita mengalokasikan sumber daya secara bijaksana. Dengan mendahulukan pekerjaan yang memiliki dampak terbesar, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan mencapai hasil yang maksimal. Kebiasaan ini bukan hanya tentang manajemen waktu, tetapi juga tentang pengelolaan hidup yang lebih cerdas dan terarah. Lebih dari itu, mengatur prioritas membantu kita menghindari perasaan kewalahan. Saat segala sesuatu terasa mendesak, daftar tugas yang terstruktur dapat menjadi panduan untuk menghadapi tantangan satu persatu. Dengan fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Rasa pencapaian yang datang dari menyelesaikan tugas-tugas penting ini akan memberikan motivasi tambahan untuk terus bergerak maju. Kebiasaan mengatur prioritas tidak hanya membuat kita lebih produktif, tetapi juga memberi ruang untuk hal-hal yang bermakna. Dengan waktu yang tersisa dari pekerjaan yang selesai tepat waktu, kita bisa lebih menikmati momen bersama keluarga, teman, atau bahkan waktu untuk diri sendiri. Kebiasaan ini, jika dilakukan secara konsisten,
dapat menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan kebahagiaan, menjadikan hidup lebih bermakna, terfokus, dan penuh rasa syukur. Enam, menerapkan pola makan sehat. Menerapkan pola makan sehat adalah langkah sederhana namun berdampak besar untuk membawa perubahan positif dalam hidup. Apa yang kita konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap energi, suasana hati, dan produktivitas. Saat kita memilih makanan yang bernutrisi, tubuh mendapatkan bahan bakar terbaik untuk menjalani aktivitas harian dengan lebih bertenaga. Pola makan sehat bukan sekadar menjaga berat badan, tetapi juga investasi untuk kesehatan fisik dan mental yang lebih baik di masa depan. Mengurangi konsumsi makanan olahan adalah salah satu langkah awal yang efektif. Makanan olahan sering mengandung bahan tambahan, gula, dan lemak tidak sehat yang dapat melemahkan tubuh serta memengaruhi suasana hati. Sebagai gantinya, memperbanyak asupan buah, sayur, dan protein berkualitas memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Nutrisi dari makanan alami membantu menjaga keseimbangan hormon, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan fokus serta konsentrasi sepanjang hari. Pola makan sehat juga berperan penting dalam mendukung kesehatan mental. Ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup, otak bekerja lebih optimal, sehingga kita lebih mampu menghadapi stres dan menjaga emosi tetap stabil. Minum air putih yang cukup, misalnya, tidak hanya mencegah dehidrasi tetapi juga membantu meningkatkan fungsi otak dan menjaga mood tetap positif. Dengan pola makan yang terjaga, kita merasa lebih baik secara fisik maupun emosional, yang pada akhirnya memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Menerapkan kebiasaan makan sehat adalah bentuk perhatian dan cinta kepada diri sendiri. Ini bukan tentang larangan atau pengorbanan, melainkan tentang memilih apa yang terbaik untuk tubuh dan pikiran. Dengan konsistensi, pola makan sehat dapat menjadi gaya hidup yang mendukung segala aktivitas kita. Kebiasaan ini tidak hanya membuat tubuh lebih bugar, tetapi juga memberikan energi dan semangat baru untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia, penuh rasa syukur, dan bermakna. Ketujuh, mengucapkan syukur setiap hari. Mengucapkan syukur setiap hari adalah kebiasaan sederhana yang mampu membawa perubahan mendalam dalam hidup. Saat kita meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal baik yang telah kita terima, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih positif. Syukur mengalihkan perhatian dari kekurangan menuju kelebihan, membuat kita lebih menyadari betapa banyaknya berkah yang seringkali terabaikan. Kebiasaan ini membantu menciptakan rasa bahagia yang lebih tulus, tanpa tergantung pada situasi atau pencapaian luar. Dengan bersyukur, kita juga melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan. Misalnya, menghargai momen sederhana seperti pagi yang cerah, kesehatan yang kita miliki, atau hubungan hangat dengan orang-orang terdekat. Kebiasaan ini memperkuat mental kita untuk tetap optimis bahkan di tengah tantangan, karena kita belajar menemukan kebaikan dalam setiap keadaan. Syukur adalah jembatan menuju rasa damai yang sulit digoyahkan oleh keadaan eksternal. Selain itu, mengucapkan syukur setiap hari memiliki dampak positif terhadap hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menghargai dan mengakui kontribusi orang-orang di sekitar kita, hubungan menjadi lebih hangat dan harmonis. Ucapan terima kasih yang sederhana dapat mempererat ikatan emosional dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Dengan bersyukur, kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, mudah berempati, dan terbuka terhadap kebaikan yang ada di sekitar. Menjadikan syukur sebagai kebiasaan harian adalah langkah kecil yang membawa dampak besar dalam menciptakan hidup yang lebih bermakna. Syukur tidak hanya memberikan kebahagiaan di dalam diri, tetapi juga menyebarkan energi positif kepada orang lain. Dengan konsistensi,
kebiasaan ini dapat menjadi fondasi untuk menghadapi hidup dengan rasa cukup, penuh optimisme, dan kedamaian. Mengucapkan syukur setiap hari adalah cara kita menghormati perjalanan hidup yang terus berjalan, penuh dengan keajaiban kecil yang patut dirayakan. 8. Lakukan banyak perbuatan baik. Langkah ini adalah langkah yang paling tepat dan ampuh. Karena melakukan banyak perbuatan baik adalah kebiasaan yang mampu menciptakan perubahan positif, baik dalam diri sendiri maupun di lingkungan sekitar. Tindakan sederhana seperti memberikan pujian tulus, membantu seseorang yang membutuhkan, atau bahkan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Kebaikan tidak harus besar untuk berarti, bahkan hal kecil yang dilakukan dengan niat tulus mampu menyentuh hati orang lain dan meninggalkan kesan mendalam. Ketika kita berbuat baik, bukan hanya orang lain yang merasa bahagia, tetapi kita juga merasakan kepuasan pribadi yang luar biasa. Rasa bahagia ini datang dari perasaan bermakna, karena kita menyadari bahwa kehadiran kita memberikan dampak positif. Lebih dari itu, berbuat baik juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Kebaikan menciptakan lingkaran energi positif, di mana kebahagiaan yang kita berikan akan kembali kepada diri kita dengan cara yang tak terduga. Selain memperkuat hubungan dengan orang lain, kebiasaan berbuat baik juga membentuk karakter yang lebih empatik dan rendah hati. Ketika kita membantu orang lain atau berbagi kebaikan, kita belajar melihat dunia dari sudut pandang mereka. Hal ini memperluas pemahaman kita terhadap beragam pengalaman manusia dan mengajarkan nilai-nilai keikhlasan serta kepedulian. Dalam prosesnya, kita menjadi pribadi yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Menjadikan kebaikan sebagai kebiasaan adalah langkah nyata untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa, menciptakan rantai kebaikan yang terus berlanjut. Dengan konsistensi, kebiasaan ini tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Berbuat baik adalah cara sederhana untuk menebar cinta, harapan, dan kebahagiaan yang menjadikan hidup lebih bermakna dan indah. Perubahan diri adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Kebiasaan-kebiasaan positif yang telah kita pelajari dirancang untuk membantumu memulai langkah kecil menuju perubahan besar. Ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang terpenting adalah komitmen untuk terus mencoba, meskipun menghadapi kegagalan. Setiap kebiasaan yang kamu pilih untuk diterapkan akan menjadi batu pijakan menuju versi diri yang lebih baik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali kamu merasa sulit mempertahankannya. Fokuslah pada progres, bukan pada kesempurnaan. Dengan waktu, kebiasaan ini akan menjadi bagian alami dari kehidupanmu. Tidak perlu terburu-buru, teruslah berjalan dan jangan pernah berhenti. Semoga video ini menginspirasi dan memotivasimu untuk memulai perjalanan perubahan diri. Ingatlah, kamu memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi lebih baik. Semua dimulai dari langkah kecil yang diambil hari ini. Mulailah sekarang, dan nikmati transformasi diri yang indah ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.